Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di sini bareng sama video-video yang bakalan nemenin beberapa menit kamu ke depan. Jadi di video hari ini aku bakalan ngajakin kamu berkelana ke salah satu series barat yang sempat heboh pada masanya. Series ini berjudul 13 Reasons Why yang diproduksi oleh Netflix pada tahun 2017. Mungkin beberapa dari kamu yang nonton video ini udah pernah dengar tentang series ini, atau mungkin malah udah nonton. Well, tapi di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang salah satu isu yang diangkat sama series ini, di mana isu ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang social bullying. Tapi sebelumnya aku bakal ngasih review singkat tentang series ini. Tunggu apa lagi? Langsung ada ke pembahasan series ini. Sekilas info tentang 13 Reasons Why. Jadi, 13 Reasons Why ini adalah TV series Amerika yang diadaptasi oleh Brian Yorkey dari best-selling novel dengan judul yang sama karya Jay Asher pada tahun 2007. Nah, si novelnya sendiri menjadi the number one New York Times dan international bestseller pada saat itu. Jadi, nggak heran kalau misalnya ada banyak banget orang yang menantikan si novelnya buat diadaptasi menjadi sebuah TV series. Seriesnya sendiri yang season 1 tayang perdana di Netflix pada tanggal 31 Maret 2017, tepat 4 tahun yang lalu. Dan pada saat itu si seriesnya ini menghadirkan sebuah kontroversi yang cukup besar karena efek yang ditimbulkan setelah series ini tayang. Kabarnya, tingkat bunuh diri remaja laki-laki di Amerika Serikat meningkat 28,9% sebulan setelah series ini tayang. Walaupun pada saat itu asumsi tersebut masih jadi perdebatan, tapi emang isu yang diangkat oleh series ini tuh cukup sensitif karena dia ngebahas tentang sexual assault, abis itu bullying, tentang depresi, dan terakhir bunuh diri. Jadi nggak heran kalau misalnya sempat menimbulkan kontroversi gitu kan ya, walaupun nggak sedikit juga pesan moral yang bisa kita ambil dari series ini. Nah, sekarang kita masuk ke alur ceritanya. Jadi, 13 Reasons Why ini berceritakan tentang seorang remaja perempuan bernama Hannah Baker yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia bunuh diri dengan meninggalkan 7 buah kaset yang berisikan rekaman dirinya yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya hingga akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian kaset-kaset itu dikirimkan kepada 12 orang secara bergantian yang Hannah rasa memiliki andil dalam kematiannya. Di sisi lain, terdapat seorang anak bernama Clay Jensen yang berperan sebagai salah seorang penerima kaset rekaman Hannah, yang mana si Clay ini itu dulu semasa si Hannah hidup, secara diam-diam menyukai Hannah gitu kan. Dan tanpa dia sadari, dia tuh menjadi saksi bisu dari kisah-kisah perjalanan Hannah. Jadi, secara garis besar, 13 Reasons Why ini ngebahas tentang gimana kehidupan seorang Hannah Baker sebelum dia meninggal, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, menurut aku series ini sendiri itu cukup menarik dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah dari segi penyampaian ceritanya yang dibuat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama kan kita tahu kalau misalnya si cerita ini itu datang dari Hannah Baker sebagai seseorang yang dibully dan juga seseorang yang bunuh dirinya sendiri kan. Dan yang kedua, cerita ini juga datang dari seorang laki-laki bernama Clay Jensen yang menjadi saksi pembulian sekaligus jadi orang yang merasa kehilangan Hannah gitu. Dari dua sudut pandang ini, entah kenapa aku ngerasa ceritanya tuh lengkap gitu. Aku ngerasa saat aku menonton seriesnya ataupun aku baca novelnya, aku ngerasa, wow, gimana caranya sebuah cerita itu kerasa utuh saat dia tuh dibuat dari dua sudut pandang yang berbeda gitu. Aku ngerasa kalau misalnya ceritanya cuma hadir dari sudut pandang Clay atau mungkin dari Hannah, itu tuh nggak akan lengkap ceritanya, pasti bakal ada sesuatu yang kosong gitu atau sesuatu yang nggak terisi. Sedangkan dengan adanya dua sudut pandang ini, aku ngerasa cerita ini tuh jadi bener-bener selengkap itu, seperfect itu, dan kayak ya udah sebagus itu gitu. Jadi aku dari situ kayak wow, keren ya, dari dua sudut pandang yang berbeda bisa mengutuhkan sebuah cerita. Kalau misalnya kamu penasaran, di novelnya sendiri, karakter Hannah ini digambarin lewat tulisan font yang italic, sedangkan kalau misalnya Clay itu di font normal. Jadi dari pembacaan itu kita tahu kalau misalnya, oh ini lagi si Hannah yang ngomong, atau oh ini si Clay yang ngomong, itu berdasarkan font tulisannya gitu. Dan yang kedua dari actingnya
Clay dan juga aktingnya Hannah. Aku ngerasa terutama Clay sih. Entah kenapa aktingnya Clay itu di sini bagus banget. Kayak si siapa sih namanya? Ternyata namanya Dylan, Dylan Minette. Ya pokoknya itu. Aktingnya si Dylan Minette itu aku ngerasa kayak penjiwaan Clay-nya tuh dapet banget gitu. Gimana dia linglung, dia bingung, dia patah hati, dia depres, dia stres, dia pokoknya acting Clay itu bagus banget sih. Dan Hannah juga bagus sih, walaupun tokoh Hannah tuh diceritain tapi kalau di seriesnya nggak begitu menonjol ya, kayak lebih menonjolan Clay nggak sih? Itu kalau misalnya menurut aku sendiri sih. Nah, habis itu aspek yang ketiga adalah pesan yang ingin film ini sampaikan atau 13 Reasons Why cerita ini ingin sampaikan gitu. Aku ngerasa kalau misalnya setelah aku membaca novelnya dan juga menonton seriesnya, hal yang bisa aku ambil adalah gimana kita tuh nggak tahu kehidupan seseorang gitu. Mungkin bisa jadi apa yang dirasakan oleh satu orang itu terasa sepele, tapi kita nggak tahu kan apa apa aja hal-hal yang udah dia lalui gitu. Bisa jadi walaupun satu hal itu sepele, tapi dia tuh merasakan hal itu terus-terusan dan bertubi-tubi gitu. Kan kalau misalnya kayak gitu lama-lama jadi stres juga kan. Dan itulah yang dirasakan si Hannah. Walau awalnya tuh dia kayak berawal dari gosip, abis itu tiba-tiba reputasinya jadi hancur, abis reputasi hancur dia jadi dimusuhin, dia jadi dijadiin bahan candaan dan segala macam, tapi lama-lama tuh jadi sesuatu yang besar. Itu dikasih nama snowball effect atau kayak efek bola salju gitu, yang awalnya kan kalau bola salju tuh muter-muter masih bolanya kecil ya, tapi semakin dia turun ke bawah tuh semakin gede gitu kan si bolanya. Jadi sama juga kayak gitu, masalah yang awalnya kayak sepele atau kecil, tiba-tiba saat itu terus-terusan hadir jadi sesuatu yang besar nyampe akhirnya ya udah dia hancur begitu saja. Begitu sih pesan yang aku dapat. Nah, ini juga bakalan nyambung ke pembahasan yang mau kita bahas, yaitu tentang social bullying. Jadi seperti yang kita tahu, bullying itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada yang secara verbal, ada yang secara fisik, ada juga yang seksual lah, ada yang cyberbullying atau melalui internet. Tapi ada salah satu jenis bullying yang sebenarnya itu umum terjadi di mana-mana, di tempat kantor, di sekolah kita, di kuliah, dimanapun itu sering terjadi. Tapi orang-orang tuh nggak sadar kalau misalnya ini tuh merupakan sebuah pembulian, yaitu bernama social bullying. Jadi social bullying ini adalah pembulian yang meliputi lingkup sosial kayak misalnya tentang pertemanan, tentang percintaan, atau tentang keluarga dan lain-lain. Biasanya pembulian ini terjadi seperti penyebaran rumor, abis itu malu-maluin seseorang di depan banyak orang, terus bilang ke teman lain suruh musuhin seseorang, intinya kayak kita tuh bilang, jangan temenin si itu atau gimana. Nah, ternyata itu adalah sebuah pembulian yang bernama social bullying. Ini tuh sebenarnya hal yang umum terjadi di mana-mana dan bahkan orang tuh ngerasanya ya udah ini cuman kayak masalah pertemanan doang gitu kan. Tapi orang tuh nggak sadar kalau misalnya ini tuh sebenarnya pembulian gitu. Pasti kamu juga pernah kan ngerasain yang kayak gitu kayak entah tiba-tiba digosipin atau disebarin rumornya atau misalnya tiba-tiba kamu musuhan sama seseorang dijauhin segeng apa gimana, itu tuh ternyata pembulian gitu. Dan aku juga baru tahu saat aku ngejadiin si topik sosial bullying ini sebagai skripsi aku, dan aku tuh kayak ngebedah gitu kan, nggak ngebedah banget sih, cuman kayak nyari-nyari lah seputar sosial bullying. Dan ternyata tuh ya itu, walaupun efek yang ditimbulinnya nggak terlalu gede ya, kayak misalnya paling dia cuma ngerasa sedih atau kecewa atau gimana, kesepian gitu kan. Tapi kita nggak tahu, sekali lagi kita nggak tahu apa yang dialami oleh seseorang. Bisa jadi dia tuh bukan cuman ngalamin social bullying doang, bisa jadi dia ada masalah internal keluarganya, atau misalnya dia tiba-tiba jadi anxiety, apa sih, anxious gitu, atau misalnya dia emang lagi stres masalah kuliah, pelajaran. Jadi kayak ada banyak faktor yang bikin seseorang itu menjadi meledak gitu. Dan social bullying ini terkesan sepele, tapi efeknya cukup gede. Karena kalau coba kamu bayangin kalau misalnya di kelas kamu dimusuhin sama semua orang yang ada di kelas itu. Pasti rasanya nggak enak banget kan. Begitupun dengan social bullying. Gitu sih. Sebenarnya pembahasannya nggak banyak-banyak banget ya. Cuman aku cuman cuman aku cuman. Tapi aku mau ngasih
sekilas info aja gitu tentang social bullying. Kalau misalnya, oh ternyata ada sebuah pembulian pembulian bernama social bullying. Karena jujur aku juga baru tahu. Atau aku yang kudet atau gimana entahlah. Cuman aku mau ngasih tahu satu quote yang pernah aku jadiin sebagai tugas copywriting aku. Sedikit untukmu melakukan seumur hidup baginya merasakan. Mungkin kita melakukannya sepele gitu ya. Kayak kita ngerasa ya udah cuma gini doang, harusnya dia nggak usah marah atau gimana. Tapi kita nggak tahu apa yang lagi orang itu alami. Bisa jadi dia merasakan sakit hatinya itu seumur hidupnya gitu. Dia jadi trauma, nyampe akhirnya dia kayak nggak mau temenan sama orang lain lagi, atau dia menjadi punya masalah kepercayaan kepada orang sekitarnya atau trust issue. Kita nggak tahu. Jadi intinya, mari kita berbuat kebaikan kepada semua orang. Walaupun ya kita nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi at least kita sudah berusaha untuk berbuat baik. Seperti itu guys. Ya, episode 1 dari Drama Queen sedikit tidak jelas atau gimana, ya mohon maaf karena ini baru awal. Jadi mari kita kembangkan lagi nanti di episode-episode selanjutnya. Mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan sebarin ke teman-teman kamu. Seperti itu. Sekian. See you in next episode.